Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reno Farahaniawan dengan NRP 15/2023/007. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan PDF tugas yang bagian E1 sampai dengan F2. Baik, yang pertama kita buka dulu Kitty Designernya. Kita tambahkan di sini ini untuk E1. Transformasi di sini ada DFT, Discrete Fourier Transform Smoothing. DFT Smoothing, Action DFT Smoothing diingatkan. Lalu ada juga di sini deteksi tepi. Deteksi tepi ada Sobel, Prewitt, Roberts, Kenny. Sesuai dengan PDF. Lalu kita buka codingannya. Seperti biasa, tadi saya sudah melakukan ini PYUIC 5 sogui.ui. Ini karena namanya ini masuk ke sogui.py gitu. Di sini sudah terpampang semua. Nah, di sini sudah terpampang semua. Tuh, menu transformasi, menu deteksi tepi semuanya ada. Lalu kita konfigurasi di solveimage.gui.py. Di sini kita inisialisasi. Nah, inisialisasinya di sini untuk E1. Ini untuk F. Tadi saya ngerjainnya F dulu baru E. Ini untuk F, aksi deteksi tepi. Lalu ini untuk si E, DFT, transformasi Fourier Discrete. Lalu ini load image, ini udah. Kita ke mana? Nah, di sini fungsi kita pakai fungsi ini nih. Fungsi Sobel Click. Ini cek dulu gambarnya sudah di-mode atau belum. Kalau belum ya ada warning dulu. Lalu kita definisikan kernel Sobelnya untuk arah X dan Y gitu. Ini kita -101 karena Sobel kan 3x3 ya. Sobel 3x3 -101 -202 -101. Sobel Y nya sama, tapi Sobel Y itu di atas, yang di atas ini. Yang di atas -1 -2 -1. Lalu ini untuk yang di tengah ini, atau kebalik gitu ya, ini yang di atas itu. Nah, intinya kalau Sobel X itu di kirinya minus, di tengahnya 0, di kanannya positif kalau nggak salah ya. Terus Sobel Y itu di atasnya positif, tengahnya 0, bawahnya negatif kalau nggak salah gitu. Nah, ini GX untuk untuk magnitudonya. Convolve D kita pakai convolve 2D karena ini 3x3 sih citranya, sesuai dengan Sobel. Beda lagi sama Robel. Nah, ini hitung gradien magnitudenya pakai NumPy, rumusnya ini. Lalu normalisasi nilai magnitud ke 0 sampai 255. Dinormalisasi dulu si magnitudenya gitu. Sampai normalisasi lah gitu. Terus simpan dan tampilkan hasil. Lalu analisis pixel tengahnya ini. Kita Prewitt. Nah, Prewitt klik self, Prewitt juga sama 3x3 pakainya. Kernel Prewitt ini nih, kernel Prewittnya ini. Lalu sama ini rumus magnitudenya. Lalu magnitud, nah ini normalisasi juga, simpan dan tampilkan hasil, lalu analisis pixel tengah. Kalau Roberts gimana? Kalau Roberts, ini ngejelasin F dulu berarti ya. Oke, nggak apa-apa lah, ini ngejelasin F dulu. Kalau Roberts bedanya, nah di sini ada perbedaan. Kalau Roberts ini kan karena 2x2 1,0 0,-1 01 -10. Jadi di si konvolusi citranya kernel Robertsnya nggak boleh pakai convol 2D tadi. Kalau convol 2D tadi pasti 3x3 dan nanti hasilnya error gitu. Jadi untuk mencegah error, jadi kita pakai CV2 aja, CV2.filter 2D gitu. Roberts X, ini Roberts Y. Roberts itu 2x2 ya. Magnitude, nah ini
sama. Terus ini untuk Kenny Edge. Nah, step 1, kalau Kenny kan udah ada urutannya ya. Udah ada urutannya. Yang pertama Gaussian blur dulu 5x5 sesuai dengan ininya. Kalau sigma atau si STD-nya gitu, standar deviasinya 1,4. Gaussian 1,0/57 dikali 6 pi array. Ini 5x5-nya gitu. 2, 3, 4, 5, 5x5. Convolve 2D Gaussian. Step 2-nya apa? Step 2-nya pakai Sobel gradient. Sobelnya tadi udah dijelasin di sini 3x3. Nanti tinggal diaplikasikan ke sana. Nanti ada hasil Sobelnya, hasil operator Sobelnya untuk finding gradient. Ada Gx. Nah, ini. Nah, theta ini untuk apa? Untuk menentukan arahnya. Nah, di NMS ini sudah ada arah-arah nih. Udah dari sini soalnya udah kelihatan dari theta ini. Jadi di non maximum suppression ini sudah ada arahnya. Rumusnya kayak gini. Tuh, ini kalau 0 kurang dari sama dengan Angel IJ-nya sampai 22,5. Ini 0 terus 22,5 itu garisnya ke horizontal ya, garisnya horizontal. Lalu ini garisnya miring ke kanan, ini vertikal, ini miring ke kiri. Ini OR, kenapa pakai OR? Karena ini juga sama horizontal gitu ya. Nah, ini index error. Selanjutnya apa? Selanjutnya step 4, hysteresis thresholding. Kita pakai sesuai dengan ini, T1-nya 100 atau TLO-nya 100, terus TH-nya, strong-nya sama dengan 150. Pakai for. Di sini pengkondisiannya. Nanti hasilnya ada binarization gitu. Ini aja binarization. Simpan dan tampilkan hasil. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk DFT smoothing. Ini untuk S1 sampai E2. DFT smoothing klik. Konversi dulu ke grayscale. Konversi citra ke float 32. DFT sama dengan cp2.tft. DFT sip npfft fft sip DFT. Hitung magnitude spektrum. Magnitude spektrumnya sama dengan ini. Lalu membuat mask low pas filternya. Terus ubah nilai R di sini untuk eksperimen smoothing. Bisa berapa, tapi ini kita pakai 50 center. Terus ini diatur-atur, lalu aplikasikan mask ke DFT shifted, terus hitung inverse DFT nya gitu ya. Ada inverse nya gitu di sini. Lalu normalisasi hasil inverse DFT agar tampil, terus ditampilkan hasilnya begitu. Kita coba run. Mungkin mulai dari DFT dulu ya, karena tugasnya dari DFT dulu. Load dulu koala seperti biasa, gray button. Di deteksi tepi berarti di transformasi DFT smoothing image. Nah, di sini kelihatan DFT-nya tuh. Ini apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah gambar diubah dari bentuk gambar biasa menjadi bentuk frekuensi memakai DFT, discrete Fourier transform. Setelah itu dibuat mask untuk menyaring frekuensi tinggi yang biasanya adalah noise. Jadi ini noise, ini disaring pakai mask gitu. Lalu dikembalikan lagi ke gambar biasa dengan apa? Dengan inverse Fourier. Resultnya jadi kayak gini. Apa yang kelihatan di sininya? Nah, ini kelihatan. Ini input image. Terus FFT image-nya. Ini spektrum frekuensi gambarnya yang kelihatan seperti pola bercahaya. Paling terangnya berada di tengah. Lalu FFT plus mask-nya. Ini spektrum setelah diberi filter bagian frekuensi tinggi, noise disapu bersih. Lalu inverse Fourier. Gambar hasil smoothing lebih halus, noise berkurang. Nah, intinya semakin kecil area mask, semakin kasar hasilnya. Semakin besar mask,
gambarnya semakin halus, tapi bisa jadi terlalu kabur. Misal kita ganti R-nya jadi 100. Oke, kita coba R-nya jadi 100. Ini untuk E2 ya. R-nya jadi 100. R-nya jadi 100. Kita cek stop and rerun. Ini stop dulu aja. Oke, kita run lagi. Load button, koala, transformasi DFT. Nah, ini kalau 100 FFT massnya jadi gini. Begitupun dengan R kecil misalnya 20. Jadi nanti gambar kalau misalkan kecil, gambarnya masih banyak noise, smoothingnya kurang maksimal. Kalau sedang tadi misalkan 50, noise-nya berkurang cukup banyak, tapi gambarnya masih tajam gitu. Kalau R besar, ini gambar jadi sangat halus, tapi mulai blur karena banyak detail ikut hilang gitu. Ini untuk E1 sampai E2. Selanjutnya kita F1 sampai F2. Harusnya nggak usah di stop. Oke, di sini kita coba sobel. Pertama kita coba sobel. Sorry, ini harus di load dulu. Kita coba sobel. Nah, di sini terlihat sobel edge detection analysis center pixel value 92. Jadi, apa yang dilakukan di sini? Ini memeriksa deteksi tepi gitu. Jadi ini diperiksa oleh operator sobel, tepi-tepinya tuh kelihatan. Nah, kalau sobel, ini deteksi tepinya lebih peka ke arah vertikal dan horizontal. Kalau kita lihat ya, hasilnya tepi gambar kelihatan jelas, jadi agak tebal. Tuh. Kalau pre-width gimana? Nah, kalau pre-width kita coba. Nah, kalau pre-width ini mirip sama sobel, tapi biasanya sedikit lebih halus. Tapi kelihatan tidak si tepinya tuh kelihatan gitu, tidak setebal sobel. Lalu kalau Roberts, nah, kalau Roberts ini deteksi tepi tajam dan cepat. Hasilnya biasanya lebih kasar tuh kalau kita lihat, lebih kasar dan lebih berisik. Nah, selanjutnya kita coba deteksi Kenny. Ini lumayan lama prosesnya, jadi mungkin kita akan jeda dulu. Coba ya. CPU saya mulai meningkat tuh. Kita tunggu sampai proses Kenny-nya selesai. Mohon maaf sebelumnya, tadi kita jeda dulu sambil nunggu proses scanning-nya selesai, dan setelah selesai ternyata ada gangguan teknis pada mikrofon saya. Jadi ini scanning-nya sudah selesai. Singkatnya apa? Jadi singkatnya yang dilakukan oleh deteksi tepi Kenny atau Kenny Edge Detection itu adalah mencari tepi gambar dengan cara yang lebih pintar. Jadi di smoothing dulu, lalu cari gradien, lalu tahan tepi kuatnya yang kita sebut sebagai hysteresis thresholding. Nah, yang kelihatan di sini apa? Yang kelihatannya hasil deteksinya lebih rapi, lebih bersih dibanding dengan sebelumnya, sobel, pre-width, dan Roberts. Kita bisa lihat juga di sini bahwa tepi objek di sini lebih tajam, terus backgroundnya hitam pekat. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.